Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Firman Kurniawan. Pak Firman masih bersama kami? Ya, masih Mbak. Baik, Pak Firman, kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana akhirnya media sosial juga menjadi kekuatan baru bagi penggunanya. Ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan selain tadi peluang bisnis, kemudian juga menjadikan media sosial ini sarana komunikasi dan juga pendorong adanya suatu kebijakan dilakukan oleh pemerintah begitu. Nah, tapi ada ancaman-ancaman lainnya nih, Pak Firman, yang juga harus kita ketahui, kita khawatirkan bahwa ada kemudian modus-modus kejahatan, kemudian juga ada penipuan yang terjadi di media sosial. Nah, apa saja kemudian yang harus diketahui masyarakat, yang harus diwaspadai masyarakat dengan adanya penggunaan media sosial yang masif saat ini, Pak Firman? Ya, hal yang terpenting tadi kalau mengacu pada obrolan kita yang terakhir tadi sebelum jeda, Mhm. bahwa media digital, media sosial mempunyai kekuatan yang akhirnya bisa menekan bahkan mendrive sebuah kebijakan, tetapi yang juga perlu dipelajari dan dipahami oleh publik bahwa kekuatan itu pada akhirnya juga bisa digunakan atau dimanfaatkan dan digerakkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Nah, di sini Mhm. masyarakat juga harus memahami, meliterasi di balik pemanfaatan atau digerakkannya media sosial itu bisa menjadi entah ajang penipuan, entah ajang untuk mengarahkan pilihan atau untuk agar kita tertarik pada aktivitas tertentu. Beberapa saat yang lalu misalnya lewat tren yang disebut At Yours Mhm. di Instagram, ada tantangan-tantangan untuk mengungkap hal-hal yang sifatnya pribadi kita, tapi kemudian juga pertanyaannya semakin hari semakin data pribadi yang terkait dengan misalnya rekening, data kependudukan, status kesehatan, dan hal-hal yang tidak perlu di-share di publik, akhirnya menjadi tersebar luas. Mhm. Nah, ini sangat berbahaya bagi pengguna media sosial itu sendiri, karena dengan tersebarnya data pribadi mereka, itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan yang tidak semestinya, membobol rekening, mendaftarkan ke pinjaman online, atau identitas kita dipinjam untuk meminta sumbangan dan sebagainya, yang itu adalah bentuk-bentuk dari kejahatan penipuan yang mewarnai dalam pemanfaatan digital akibat tidak dijaganya data-data pribadi. Nah, ini Baik. masyarakat perlu paham, perlu meliterasi dirinya tentang mulai apa itu data pribadi, bagaimana melindunginya, bagaimana sharingnya, bagaimana pemanfaatannya, seperti itu, Mbak. Baik, melihat penggunaan yang masif begitu di media sosial, tapi pemahaman literasi digital yang harus ditekankan tadi kata Pak Firman sendiri. Seperti apa kemudian penggunaan media sosial di Indonesia sendiri? Apakah sebenarnya semua masyarakat sudah cakap digital atau masih ada yang harus ditingkatkan nih, Pak Firman? Kalau dari beberapa indikator lewat beberapa survei Kominfo sendiri pada 2020 yang kemudian datanya dirilis di tahun 2021 menunjukkan literasi digital masyarakat Indonesia itu masih ada di tingkat sedang menuju baik. Jadi bukan buruk, tetapi banyak yang harus ditingkatkan. Kemudian juga kalau ada kita lihat survei dari lembaga-lembaga internasional atau institusi internasional seperti Microsoft menunjukkan bahwa kita ini baru bisa menggunakan secara operation dari perangkat-perangkat digital, tetapi bagaimana itu mendatangkan kemanfaatan, bagaimana itu digunakan secara etis, itu masih menunjukkan hal yang cukup memprihatinkan. Nah, ditambah lagi dengan kecepatan-kecepatan penemuan terbaru, platform-platform baru, kemudian fitur-fitur baru, itu sesungguhnya merupakan sebuah tantangan dan merupakan kesulitan yang perlu diatasi oleh para pengguna media sosial. Jadi hari ini misalnya kita sedang disibukkan tentang penggunaan TikTok, kemudian muncul beberapa saat yang lalu ada Clubhouse, kemudian
kita berbicara tentang metaverse, kemudian berbicara tentang Bitcoin dan sebagainya. Jadi sebetulnya setiap hari itu muncul penggunaan-penggunaan teknologi-teknologi baru yang harusnya juga ada perilaku-perilaku baru yang mengiringi, tapi karena kecepatannya begitu tinggi, kadang-kadang kita tidak sempat mempelajarinya dengan seksama. Nah ini sungguh sebuah keadaan yang harus diwaspadai. Kita mungkin bisa mengejar dalam hal penggunaannya secara teknis, tetapi bagaimana persyaratan etisnya harus dipenuhi, persyaratan keamanannya harus dipenuhi. Nah itu merupakan hal yang harus juga ditingkatkan seperti itu. Baik, yang menarik tadi ruang digitalnya semakin terus berkembang, meningkat, lantas penggunanya harus apa? Nah ini Pak Firman, seperti apa kita harus menanggapi sebagai pengguna media sosial sendiri begitu? Bagaimana kemudian nantinya kita siap begitu dengan penggunaan media sosial yang aman dan juga tidak merugikan diri kita sendiri sebagai pengguna media sosial, Pak Firman? Betul, jadi sebetulnya jalan keluarnya bukan kita selalu mengejar perkembangan terbaru karena pasti tidak akan terkejar, tetapi paling tidak kita mengetahui karakter dasar, filosofi dari perkembangan teknologi informasi itu kemana, dan kita harus mengukur kalau kita ikuti ada gunanya nggak bagi kita. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti tren, kemudian sekedar kita bisa menunjukkan kepada pihak lain bahwa kita juga mengikuti perkembangan, lalu kita nampak canggih dan tidak ketinggalan, tetapi kemudian apa itu manfaatnya bagi kita, dan jangan-jangan malah bahayanya yang lebih mengincar daripada manfaat yang kita peroleh. Jadi kalau Mbak tadi menanyakan kita harus apa, kita harus tahu persis teknologi digital ini ketika berkembang apa manfaatnya bagi kita, dan ketika kita adopsi kemudian akan membawa keuntungan bagi kita dalam hal apa. Jadi kita tidak hanya semata mengikuti tren saja. Baik, jangan sampai kita hanya ikut-ikutan ya Pak Firman ya, menggunakan media sosial, kemudian memenuhi ruang digital, tapi kita tidak tahu manfaatnya dan jangan-jangan malah mengancam perlindungan diri kita juga. Baik, terima kasih Pak Firman sudah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan salam sehat Pak. Iya, terima kasih Mbak Priscilia. Ya pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik lainnya dan tetap bersama kami di Halo Indonesia.